Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Auliani Safitriani, yang kedua Arastika Nanda, yang ketiga Ari Rinaldo, akan menyampaikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh Aras. Kepada Aras dipersilahkan. Dimensi-dimensi dalam administrasi negara atau administrasi publik. Yang pertama, dimensi kebijakan. Dimensi kebijakan sangat terkait dengan keputusan apa yang nantinya akan dikerjakan. Apa yang akan dikerjakan harus didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Kebijakan merupakan suatu keputusan dan bersifat hierarkis mulai dari tingkat yang paling tinggi sampai pada yang paling bawah. Sedangkan kebijakan publik merupakan pemanfaatan yang strategis terhadap sumber daya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintahan. Kebijakan publik mempunyai prinsip seperti tahap-tahap kebijakan, analisis kebijakan, implementasi kebijakan, dan monitoring dan evaluasi kebijakan. Tahap-tahap kebijakan terdiri dari penetapan agenda kebijakan, formulasi kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan penilaian kebijakan. Yang kedua, dimensi organisasi. Dimensi organisasi berisi mengenai siapa yang harus mengimplementasikan kebijakan, menekankan pada pembagian tugas, kompetensi anggota dalam melaksanakan tugas, dan keseimbangan otoritas dengan kemampuan pengerjaan tugas. Organisasi mempunyai desain struktur, yaitu proses yang berkaitan dengan bagaimana aktivitas organisasi dituangkan dalam bentuk struktur agar mempermudah manajer mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Hal yang dikembangkan dalam desain organisasi kerja dan sistem koordinasi dan kontrol. Efektivitas organisasi merupakan menggambarkan keberhasilan dalam mencapai tujuan. Yang ketiga, dimensi etika. Dalam administrasi publik, etika diartikan sebagai filsafat dan kode etik yang harus dipenuhi. Moral dan etika ini dalam prakteknya dapat dilihat melalui kode etik. Kode etik berfungsi sebagai kontrol langsung sikap dan perilaku dalam bekerja. Ada 4 aliran utama etika, yaitu teori empiris yang menganggap etika berasal dari pengalaman manusia. Teori nasional yang mengatakan bahwa baik atau buruk tergantung alasannya. Teori institusi yang berpendapat bahwa manusia secara alami mempunyai pemahaman mengenai baik atau buruk. Dan relation theory, di mana anggapan bahwa benar atau salah berdasarkan Tuhan. Selanjutnya, dimensi manajemen. Dimensi manajemen terkait dengan bagaimana melaksanakan apa yang telah diputuskan melalui prinsip manajemen, melalui orang lain. Sedangkan manajemen publik berarti manajemen instansi pemerintah. Fungsi manajemen dibagi menjadi fungsi manajemen kebijakan, manajemen SDM, manajemen keuangan, manajemen informasi, dan fungsi manajemen hubungan luar. Dimensi lingkungan. Dimensi lingkungan sangat mempengaruhi perubahan dimensi internal, administrasi seperti kebijakan, manajemen, organisasi, moral atau etika, dan kinerja. Lingkungan dalam hal ini adalah semua faktor yang berada di luar batas organisasi. Lingkungan umum mempengaruhi secara tidak langsung, terdiri dari kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum. Sedangkan lingkungan khusus mempengaruhi organisasi secara langsung seperti pelanggan, pemasok, pesaing, pemerintah, serikat kerja, asosiasi perdagangan, dan kelompok penekan. Karakter lingkungan yang penting adalah turbulence dan magnification. Turbulence terkait dengan sifat lingkungan yang mengalami perubahan yang kacau balau atau tetap stabil.
Money vision berkenaan sifat lingkungan yang mengalami tingkat kelangkaan atau kelimpahan sumber daya yang penting. Selanjutnya, dimensi kinerja. Untuk mengetahui ketercapaian tujuan dalam organisasi, dapat dilihat melalui akuntabilitas kerja yang berkaitan dengan dimensi kinerja. Pendekatan yang dipakai untuk penilaian kinerja adalah pendekatan perilaku atau kriteria efisiensi yang mempengaruhi perilaku yang relevan dengan pelaksanaan kinerja, dan pendekatan hasil atau kriteria efektivitas yang menilai hasil dan manfaat. Dalam penilaian kinerja, mempunyai dua paradigma. Paradigma manajemen normatif, aliran manajemen klasik, aliran manajemen human relation, aliran manajemen sumber daya manusia, dan paradigmanya hubungan antara dimensi-dimensi dalam administrasi publik. Yang pertama, lingkungan dapat mempengaruhi kinerja secara langsung tanpa melalui kebijakan, manajemen organisasi, moral dan etika, seperti masuknya kebiasaan dan tradisi masyarakat, perubahan gaya hidup, perubahan harga dan nilai tukar, bencana alam, dan lain sebagainya yang mempengaruhi kinerja organisasi publik karena menambah biaya dengan kesulitan lebih tinggi. Yang kedua, hubungan antar keenam dimensi ini saling terkait, terlebih pada dimensi lingkungan, kebijakan, organisasi, manajemen, dan etika sangat berpengaruh pada kinerja administrasi publik. Jika kinerja administrasi negara buruk, penyebabnya dapat ditelusuri dari dimensi ini. Hubungan ini merupakan hubungan yang bersifat strategis atau penting, karena kebanyakan masalah kinerja berasal dari sini. Selanjutnya, gambar ini menunjukkan bahwa keenam unsur saling memiliki keterkaitan. Apabila kinerja administrasi publik pada suatu saat buruk, maka hal ini karena hubungan yang terjalin antar dimensi bersifat strategis, karena sebagian besar permasalahan kinerja administrasi publik dapat berasal dari masalah pada salah satu dimensi. Baiklah, untuk teman-teman, jika ada pertanyaan dipersilahkan. Jika tidak ada, demikian yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.